Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Isya Tarawih yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita meningkatkan kualitas ibadah kita dalam rangka untuk lebih memaksimalkan amalan kita di bulan Ramadan ini menuju kepada 10 akhir. Semoga keagungan dan kemuliaan Ramadan ini, terutama ridha Allah, akan betul-betul kita nikmati dan kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang bersumber daripada Aisyah, bila sudah menjelang 10 akhir Ramadan, ada 3 hal yang beliau lakukan. Amalan beliau tentu saja menjadi sebagai tuntunan kepada kita, yang hikmahnya tentu saja sangat amat berbeda, yang dituntut dari apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, yang semoga kita juga harus mampu kita praktekkan. Yang pertama, ahyal lailahu. Rasul melebihi daripada malam-malam sebelumnya dalam menghidupkan bulan Ramadan ini. Tentu saja dalam menghidupkan itu adalah sedikit sekali kesempatan untuk beristirahat, dan banyak amalan yang dilakukan dalam berbentuk muhasabah, zikir dan wirid, qiraatul Quran, dan duduk bermunajah kepada Allah, sehingga betul-betul jiwa ini akan merasa lega di hadapan Allah dengan pengakuan setiap apa saja amalan yang pernah kita lakukan yang baik sudah dicatat dan diketahui oleh Allah. Yang salah merupakan waktu untuk kita menyesal dan untuk bertobat daripadanya. Sehingga dengan amalan itu salah satu bentuk tawasul kita, yang Allah akan berikan bantuan kepada hamba ini terhadap persoalan-persoalan besar yang kita hadapi. Itulah yang kita oleh Rasulullah terhadap 3 orang pemuda yang kita kenal dengan Ashabul Raqib. Di saat mereka terjebak dalam sebuah gua yang tidak bisa mereka keluar dari gua itu karena ditutupi oleh batu besar. Secara zahiriah dan adat, secara kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan magis, tidak bisa untuk diselesaikan agar mereka bisa keluar. Akhirnya mereka bertawasul dengan amal mereka sendiri. Tawasul fungsinya saat itu adalah bukan dalam pengertian Allah tak tahu apa yang telah dia lakukan, tapi bentuk kesadaran seorang hamba terhadap apa saja amalan baik yang sudah kita lakukan, itu kita persembahkan kepada Allah saja, tidak ada unsur ria dan kepentingan duniawi sedikit pun. Dan itu Allah yang tahu antara hamba itu sendiri dengan Allah. Maka
akan hilanglah sifat riya dan tidak pernah untuk bisa orang lain mengukur tentang keikhlasan kita dalam beramal. Oleh karena demikian, tentu saja di penghujung zaman yang kita kenal dalam ciri-ciri sebagai zaman fitnah, kita lengkap menerimanya. Mari kita untuk mencoba memperpanjang kita berada di dalam masjid 10 akhir. Masjid hampir semuanya membuka kesempatan untuk kita bisa berlama-lama beriktikaf dan juga untuk beribadah, tambah lagi dengan apa yang dituntun oleh masjid sendiri. Semoga dengan kita betah di masjid seperti ikan yang betah dalam air, akan bisa mengimbangi, bukan mengalahkan, daripada kebiasaan kita setelah Id nanti betah kita dengan tempat minum dan tempat ngobrol atau tempat yang banyak mengeluarkan cerita yang tidak terkontrol. Karena di situ kemungkinan kita ngomong terhadap kehidupan duniawi akan besar sekali kemungkinan terjebak kepada kesalahan. Inilah yang diingatkan oleh Rasul, man kasura kalam kasural khata. Berkalam di warung kopi, berkalam di kafe tentu saja bebas sesuai dengan suasana tempat. Berkalam dalam masjid otomatis itu hanya bermunajah dengan Allah, dan kita diatur oleh ketentuan, oleh iman dan oleh aturan-aturan agama kita untuk tidak banyak membicarakan kehidupan dunia di masjid, tapi lebih banyak untuk mengingatkan kita kepada tempatnya akan kita kembali ke hadirat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul di akhir-akhir Ramadan, beliau selalu untuk wastaiqadha ahlah. Ia membangunkan keluarganya. Ia mengingatkan kepada keluarganya bahwa ini bulan berkah, bahwa ini adalah bulan yang Allah lebih mengutamakan kepada hambanya yang mau untuk bermunajah kepadanya. Bulan ini Allah berikan karunia yang dia satu malam yang sangat mulia, yang khairu min alfi syahr. Oleh karena demikian, mengapa Rasul lebih khusus untuk memberikan perhatian kepada keluarga dalam rangka untuk mengingatkan mereka terhadap bahaya kehidupan duniawi? Karena tantangannya tambah dahsyat, alasan-alasan nafsu tambah banyak, dengan bermacam alasan, tanpa alasan itu sesungguhnya tidak bisa menjadi substansi yang membuat kita untuk tidak bisa beribadah lebih banyak. Kalau ibu-ibu kadang-kadang alasan kuenya, padahal kuenya sudah ada di pasar semuanya. Ada alasannya rumah belum dicat, alasannya gorden belum bagus, asalnya baju anak-anak belum dicari. Alasan-alasan kepada pedagang juga alasannya harus cepat buka. Yang kadang-kadang aturan yang sudah dibuat oleh negara sekalipun dalam konteks keislaman kita di Aceh, yang diminta supaya bersabar dalam mencari rezeki itu sampai jam 10 buka, sampai jam ini sudah ada yang buka, kadang-kadang gak sabar. Itu adalah godaan dahsyat begitu di hujung-hujung dari Ramadan. Oleh karena demikian, maka Rasul mengingatkan, bahkan saat itu juga ada tantangan yang berbeda dengan tantangan kita. Ya mungkin saja pada masa Rasul enggak ada tantangan untuk pikir masalah bagaimana kue lebarannya belum ada. Itu enggak pikir, yang penting ada kurma sini kepada kan. Tapi kan masalahnya uronyo tantangan truk nyan alasan. Alasan bajai baru kalau dia alasan macam-macam. Tengah pegah-pegah alasan orang kalau teman terawih. Kita nyana benda menjali lele yang ki pengediwap. Banyak tantangan dan celah yang dibangkitkan oleh nafsu, maka Rasul mengkhususkan 10 akhir berikan perhatian banyak kepada keluarga kita. Ingatkan mereka bahwa ini kesempatan besar untuk kita lebih banyak bermuhasabah. Kita ambil nilai i'tikaf yang gandaan pahalanya sama seperti 70 kali di luar Ramadan. Hanya sedikit lagi. Oleh karena demikian,
Lebih-lebih kepada anak-anak kita yang sedang remaja, yang masih sedang tumbuh, yang belum ada kedewasaan dalam berfikir, yang mereka suka untuk terbawa arus kemana saja siapa kawannya, dan untuk berhuya-huya dan berfoya-foya, bahkan dengan bermacam cara. Mereka itu adalah yang disukai. Menyokong anak muda berakan pajan cita peik telayang, menyokong tengah nak angin. Maka itu adalah momen-momen dan moto-moto yang menggoda anak-anak kita. Oleh kerana demikian, sehebat apapun kemampuan kita, andai kata mampu mereka, kita penuhkan anak-anak kita ke masjid dan lebih tekun untuk beribadah. Bahkan bisa perlu kafe itu tidak banyak orang, tapi yang banyak di masjid sampai dengan subuh. Alhamdulillah, itu kemenangan besar apa yang pernah diingatkan oleh Rasul kepada kita. Yang terakhir, 3 hal Rasul lakukan adalah wang qaza mi'razahu, ia untuk mengikat dan menguatkan tali ikat pinggangnya. Adik ikat pinggang betul, baik tak katanya terpengaruh dengan perut. Faktor perut itu akan sangat mempengaruhi apa yang harus untuk buka puasa, apa yang untuk ini, bahkan bukan untuk hari ini yang kita fikir. Untuk hari lebaran, apa yang harus kita makan? Dendang tak fikir puota, itanya kabeh kau kali tu mai itanya mentang dengan puotanya hanam tu tapu. Inilah tipu daya perasaan, tipu daya nafsu. Oleh kerana demikian, isyarat Rasul, ikat pinggangmu kuat-kuat. Artinya perutnya ikat tiat. Walaupun dalam perut nasawa dia katanya, Rasul betul-betul dalam perutnya pun tak tahu besok dengan berbuka dengan apa. Baik fikir tanya, lebih banyak kita, karena lebih banyak kekosongan perut, akan lebih cerdas akal ini dan akan lebih besar hati ini untuk bisa melihat secara jernih apa yang kita lakukan. Sehingga bila 3 hal itu kita lakukan, yang pertama, apabila kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, itu akan menimbulkan sebuah kesadaran. Mengapa saya di depan anak-anak saya seperti ini? Kalau demikian, bagaimana aku di depan ayah dan bapak saya dulu? Karena mengapa? Apapun cerita, posisi apapun kita berada, kita adalah berangkat daripada orang tua, ayah dan ibu. Yang kedua, tetap ayah dan ibu walaupun dia sudah meninggal dunia. Tapi Allah sudah ingatkan kita mencari ridha Allah. Ridha Allah kuncinya ada pada ridha 2 ibu bapa kita. Di bulan-bulan ini kita terbayang kepada sebuah kejadian yang pernah diriwayatkan oleh Rasul dalam sebuah suasana Idul Fitri saat beliau ingin menyampaikan khutbah. Maka salah satu daripada doa malaikat, siapa saja yang selama Ramadan ini dan ia tidak menemukan ridha Allah selama Ramadan, ini bukan orang beruntung, ia orang celaka. Rasul yang mengaminkan, perkenankan ya Allah doa malaikat Jibril ini. Yang kedua, siapa saja yang masih ada bersamanya 2 orang tuanya dan ia tidak bisa mendapatkan ridha Allah dan tidak bisa untuk menuju kepada syurga Allah dengan sebab mereka berdua, mereka bukan orang bahagia, tapi termasuk orang celaka. Rasul yang mengaminkan, perkenakan ya Allah doa keinginan malaikat ini. Oleh kerana demikian pantas di akhir-akhir Ramadan ini, dalam bermuhasabah itu, kita akan coba untuk melihat diri kita, sembari kita untuk menggiring anak-anak kita, memberikan perhatian yang lebih sedikit agar mereka untuk mau menyadari diri bahawa bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan ini kesempatan memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tak lama. Sembari juga kita melihat diri kita di hadapan orang tua kita. Apa yang sudah kita lakukan? Murka apa yang sudah kita perbuat? Pernahkah kita membuat sedih dia? Pernahkah kita membuat dia bahagia? Karena mengapa? Di ujung-ujung zaman ini, ingat, orang terus berfikir bagaimana ada job. Sampai bak urang Tuhan kena mati pun harus nak job. Sekarang ada programnya, misalnya untuk ada pantai jompo. Sekarang lahirnya ada juga pendidikan jompo. Yang di situ ada pendidikan macam-macam. Ingat, dan itu adalah bukan dengan nilai keislaman. Jangan pernah berfikir untuk bebas hidup dengan berbagai alasan.
untuk mau menitip orang tua kita kepada peti jompo. Kebahagiaan mereka bukan di saat kita kumpul mereka sama-sama tua yang kena matinya, tapi kebahagiaan mereka ada bersama anaknya, bersama cucu-cucunya, ingin ketawa dan menghibur diri. Kan lagi bahagia anak mek jino. Yang anak mek jino, anak mek SD, sama-sama SD, ban nanti pak kepada hatung segala macamnya, kabeh bahagia aja. Baik dah pegat logikanya, bak urang kena mati, urang tuha, urang cik katanya, nyam yang sama-sama yang kaduk dan kepala pam tototnya ganyan bahagia. Pandai bahagia, kan hinan kebahagiaan ganyannya. Kan bahagia kerana sama-sama tuha genging radih pila geplo, genging ranu pila geplo, genging radih ok kaputih, genging ranu igo tanleh. Nyan kan bahagia sama-sama dah paling-paling keperah cerita. Nyo kebana teh tuha dia katanya, nyo hoi kebah sama-sama, cucoh nak tepat, anak tetua, sibuk kena alasan macam-macam. Ini perlu untuk dipertinggalkan. Jadi jangan cepat terpancing. Apalagi saya sudah mendengar isu bahawa akan diadakannya sebuah lembaga untuk pendidikan jompo, putapat jompo, manyung tika laminan. Pikirannya. Yang pikiran Yahudi mendung. Igau lagi yang ngaji yang muen kalau mata bonya. Itanya jak maka dia bela muen, yang mu perang hang bijak Rasulullah. Yang mentang urun si itu. Jihadmu ada pada dua orang tuamu. Pulang muen. Bailen dengan kepentingan, dengan apa alasan? Bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan dia dan ia bisa bahagia selalu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh kerana demikian, mari dengan kita semoga masuk dalam 10 akhir. Masjid Jami membuka kesempatan untuk qiyamul sampai dengan sahur, sampai dengan subuh. Masjid lain juga, Baitur Rahman, begitu juga di Islamik, semuanya ada buka. Mari kita manfaatkan untuk kita bisa qiyam dan bisa tasbih, bisa zikir, bisa dengan berselawat, dan bisa untuk kita membaca Al-Quran. Kalau kita fokus, insyaAllah 10 hari bisa sekali khatam kalau kita bersahaja untuk itu. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.